Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah pada petang hari ini akan segera kita mulai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Berilah hormat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam segala kuasanya yang ajaib di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk memulai persekutuan bersama dengan Tuhan. Dengan memuji Tuhan dari PKJ 1, ayat 1 dan 3 abadi tak nampak. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan untuk mengingat diri kami? Namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau tak pernah membuang kami dari hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu dan mau terus bertekun dalam iman bersama-Mu. Kiranya melalui ibadah ini kami menikmati sukacita baru yang menguatkan komitmen kami untuk setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bermasmur pujian dari Mazmur 28, dibaca dari ayat 6 sampai ayat yang 9. Yang di rumah bisa membaca secara bergantian. Mazmur 28 dibaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 yang mengatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian masuk perpujian. Kita sambut dengan menyanyi PKJ 255. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, mencoba
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah firman-Mu untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada kesempatan ini diambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 14 sampai 29. Kitab Yosua pasal 8 ayat 14 sampai 29 yang menyatakan, pagi-pagi ketika Raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijara oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua.
Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota, kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel berhasil mengalahkan bangsa Yeriko, semuanya itu menjadi sebuah tanda kemenangan yang besar bagi orang Israel. Bayangkan kota Yeriko yang begitu kuat berhasil ditaklukkan orang Israel dengan pertolongan Tuhan. Sekarang mereka akan menuju ke kota berikutnya, yaitu kota Ai. Kota Ai ini jika dibandingkan dengan kota Yeriko tentu jauh lebih lemah. Kota Ai tidak memiliki benteng sekuat Yeriko, dan jumlah tentaranya tidaklah lebih besar daripada jumlah orang Israel. Ketika Yosua menerima informasi dari mata-mata yang dikirimkannya, maka Yosua kemudian mengambil keputusan sendiri untuk kemudian berangkat memerangi orang Ai. Dan kali ini Yosua tidak berkonsultasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Jadi ini berbeda dengan waktu mereka berperang melawan Yeriko. Kalau di Yeriko, Yosua berkonsultasi dengan Tuhan. Tetapi di kota Ai, Yosua justru memilih jalannya sendiri. Dia yakin bahwa jumlah tentara Ai tidak akan mungkin bisa mengalahkan orang Israel. Itu hitungan di atas kertas. Tapi apa yang kemudian terjadi? Di luar dugaan, orang-orang Israel yang katanya lebih kuat, katanya hebat itu, ternyata kemudian justru dikalahkan oleh tentara Ai. Bahkan dikatakan mereka dikejar. Ya. Jadi ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat memalukan. Dan ini semua berawal adalah karena apa? Karena orang Israel tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Walaupun ada juga faktor dari seorang yang bernama Akan yang telah melanggar perintah Tuhan karena mengambil barang jarahan dari kota Yeriko, dan itu sebenarnya tidak boleh kata Tuhan, tapi dilanggar oleh Akan. Tapi ini tidaklah boleh menutupi kesalahan Yosua dan seluruh orang Israel yang tidak melibatkan Tuhan dalam rencana mereka. Dan rupa-rupanya Yosua dan orang Israel kemudian belajar banyak dari peristiwa itu. Mereka lalu kemudian datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka memohon ketika mereka hendak merencanakan serangan berikutnya. Maka mereka kemudian berjanji untuk melibatkan Tuhan. Mereka memohon penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan respons Tuhan luar biasa. Tuhan tidak menolak mereka. Bahkan dikatakan Tuhan berjanji akan menyerahkan kota Ai dan semua yang ada di dalamnya kepada orang Israel. Dan berbeda dengan Yeriko, kali ini Tuhan mengizinkan orang Israel untuk mengambil barang dan ternak yang ada di kota tersebut. Nah, jika kita perhatikan saudara-saudara, di dalam ayat 4-6, di situ sebetulnya nyata bagaimana Yosua yang menyusun strateginya secara jelas. Tapi kali ini Yosua menutupnya dengan mengatakan, pada ayat yang ke-7,
Tuhan akan memberikannya bagi kita. Ya, artinya kali ini ya Tuhan betul-betul dilibatkan di dalam strategi yang diterapkan oleh Yosua. Ya. Jadi kali ini Tuhan betul-betul dilibatkan. Ya. Dan sesuai dengan strategi yang dipasang oleh Yosua, Yosua kemudian menempatkan ada orang-orang Israel yang harus bersembunyi di belakang kota. Sementara dia dengan beberapa orang lalu menjadi umpan, ya, agar supaya memancing orang-orang Ai berlari mengejar mereka. Ya. Dan ternyata rencana itu berhasil. Jadi rupanya yang menarik di sini, ya, Yosua memanfaatkan kelengahan daripada orang Ai. Jadi orang Ai yang tadinya mabuk kemenangan, ya, karena merasa bahwa ternyata orang Israel itu nggak ada apa-apanya. Kita bisa kok ngalahkan mereka. Nah, kalau sekarang mereka datang lagi, kita serang lagi, pasti mereka kalah. Nah, jadi semangat kemenangan itulah yang kemudian membuat orang Ai jadi lupa daratan. Mereka lalu kemudian terpancing, ya, mengejar Yosua dan beberapa orang Israel, tapi tidak tahu bahwa ada beberapa orang yang jumlahnya lebih besar itu menunggu kesempatan. Begitu mereka sudah jauh, benteng kota itu sudah terbuka pintunya, ya, sudah kosong, orang Israel yang bersembunyi itu lalu keluar dan segera menyerbu kota, dan kota pun lalu kemudian dikuasai. Jadi luar biasa ya strateginya Yosua ini. Ya. Nah ini tentu saja lalu menimbulkan kepanikan. Orang Ai sibuk ngejar, begitu melihat ke belakang, kotanya sudah kebakaran, ya, sudah dikuasai oleh musuh. Panik mereka. Mau lari ke sana, ada Yosua sama pasukannya balik menyerang. Di sana orang Israel yang lain muncul di dalam kota Ai, kejepit mereka di tengah-tengah. Akhirnya tidak ada seorang pun yang ditinggalkan hidup. Mati semua. Kecuali Raja Ai, ya, yang kemudian ditangkap, lalu pada akhirnya kemudian digantung pada sebuah tiang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang merenungkan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah peristiwa di kota Ai ini menjadi bukti yang makin menguatkan pentingnya peranan Tuhan di tengah kehidupan umatnya. Ya. Jadi Tuhanlah sebetulnya sumber kekuatan utama yang menuntun umatnya pada keberhasilan. Ketika mereka mencoba untuk berjalan tanpa Tuhan, maka lihatlah apa yang terjadi. Orang Israel gagal untuk mengalahkan Ai, yang sebenarnya lebih lemah daripada mereka. Jadi karena itu ini menunjukkan sebetulnya pelajarannya adalah betapapun hebat dan kuatnya diri kita, tetapi tanpa Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka jangan harap keberhasilan itu akan terjadi. Pengalaman iman orang Israel ini mengajak kita untuk senantiasa mengikut sertakan Tuhan dalam hidup setiap hari. Jangan sampai kita berani melangkah tanpa Tuhan, karena hasilnya pasti tak akan memuaskan. Kedua, ketika kita mengkaji strategi yang dibuat oleh Yosua, ya, kita melihat di situ Yosua menerapkan strategi mengalah untuk menang. Ya, ia pura-pura menempatkan tentara yang kecil memancing pasukan Ai keluar dari dalam kota. Hasilnya luar biasa, orang Ai terpancing dan mereka dapat dikalahkan. Ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa mengalah itu jangan selalu dianggap sebagai sebuah kekalahan. Ya. Banyak orang yang tidak mau mengalah karena apa? Takut dianggap kalah. Ada yang berkata, nanti kalau kita mengalah, kita akan diremehkan, disepelekan, atau dianggap rendah orang lain. Padahal sejatinya belum tentu demikian. Mengalah justru menunjuk pada sikap yang bijaksana. Dalam situasi yang dihadapi Yosua, ia dapat membaca dengan baik apa yang akan dilakukannya. Ketika Yosua mengambil keputusan untuk mengalah dengan berpura-pura terdesak dan mundur, maka sebenarnya ia sudah mempersiapkan sesuatu untuk masa yang akan datang. Terlebih saat itu dia sudah pegang janji Tuhan, yaitu memberikan kemenangan bagi Israel. Dan keyakinan dalam janji Tuhan inilah yang membuatnya berani untuk mengalah. Jadi kalau nggak ada dasarnya nggak mungkin. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang penting bagi kita. Ada kalanya
Tuhan meminta kita untuk mengalami situasi yang mengharuskan kita ada dalam pilihan, mau mengalah ataukah tidak. Ini tentu bukan pilihan yang mudah. Namun yakinlah bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah atas hidup yang kita jalani. Sebagaimana yang diimani oleh Yosua dalam renungan saat ini, maka yakinlah bahwa kita yang mau mengalah takkan dikecewakan. Biarpun orang lain mengejek dan merendahkan kita, namun jangan takut, berpeganglah pada Tuhan dan kuatkanlah hati dalam janjinya. Mari saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita kuatkan pengharapan bersamanya senantiasa. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sampai kapanpun. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan merespons akan firman Tuhan. Kidung Jemaat 340 bait pertama dan kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan kasatlah, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami hadir ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami kembali hadir dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami, dalam seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami seringkali hadir dalam ketidaksetiaan kami. Kami seringkali hadir dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan senantiasa menempatkan kami sebagai orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan karena itu Tuhan tidak pernah membuang kami dari hadapan-Mu. Tuhan senantiasa menerima kami. Tuhan senantiasa membuka diri bagi setiap doa yang kami naikkan bersama dengan Tuhan. Saat ini ya Allah Bapa di sorga, kami ingin berdoa menyerahkan seluruh pergumulan dalam kehidupan kami. Biar kiranya ya Tuhan, apapun pergumulan yang kami alami pada saat ini, baik kami yang saat ini tengah mengalami sakit, baik kami yang saat ini tengah mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangga, kami yang saat ini ya Tuhan tengah mengalami masalah di tempat kerja kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan dalam kehidupan ekonomi kami yang saat ini tengah bergumul dengan masa depan daripada anak-anak yang kami kasihi. Ya Tuhan, apapun bentuk pergumulan yang kami alami, kami mau serahkan semua dalam iman kami bersama dengan Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dan penolong kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar supaya kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami yang sakit pada saat ini boleh Tuhan sembuhkan. Kami yang saat ini kehilangan damai sejahtera, Tuhan boleh bangkitkan kembali sukacita dalam jiwa kami. Kami yang saat ini mengalami persoalan dalam kehidupan anak-anak kami boleh melihat juga karya Tuhan menyertai dan menuntun anak-anak kami kepada keberhasilan. Ya Tuhan, kami hanya mau berserah kepada-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah baik adanya.
rancangan Tuhan yang penuh dengan segala damai sejahtera dan sukacita. Biar kiranya Tuhan kami tetap selalu setia, mengikuti setiap jalan kehidupan yang kami alami, sambil iman kami semakin dikuatkan dalam perjalanan tersebut sampai kapanpun. Kami juga mau berdoa ya Allah Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah kehidupan persekutuan kami pada saat ini. Kami yang ada dalam lingkup GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang, berkati ya Tuhan, agar supaya kami juga senantiasa terus dengan penuh ketaatan membangun kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kuatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa melayani Tuhan, bahkan juga boleh memberikan apa yang terbaik sesuai dengan berkat dan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga mau berdoa ya Allah Bapa di sorga, terkhusus di tengah-tengah proses penanganan COVID-19 pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau mengetahui banyak di antara kami yang saat ini tengah mengalami kondisi terpapar COVID-19. Tuhan, kami hanya mau serahkan mereka dalam uluran tangan pengasihan-Mu. Bila kiranya Tuhan, Engkau menopang kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari virus ini sehingga kami boleh tetap ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kiranya Tuhan mengizinkan kami tetap melakukan berbagai aktivitas kehidupan yang kami miliki. Kami serahkan ya Tuhan Yesus juga untuk kehidupan saudara terkasih kami yang saat ini bekerja sebagai tenaga medis maupun relawan dalam proses penanganan COVID-19. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berjalan ya Tuhan. Tuhan kiranya juga yang memberkati sehingga semuanya ini boleh menjadi bagian daripada alat Tuhan dalam proses penanganan COVID-19. Kami serahkan ya Allah Bapa di sorga, segala doa dan pengharapan kami hanya kepadamu. Bila kiranya Tuhan Yesus memulihkan segala sesuatu dan boleh mengakhiri adanya pandemi COVID-19 pada saat ini dalam kuasa Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus kehidupan kami dalam waktu-waktu ke depan ini ya Tuhan, dalam segala rencana kami. Tuhan Yesus kiranya juga yang memberkati sehingga apa yang kami lakukan juga boleh berhasil dengan baik. Dan semua itu kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan setiap kebutuhan kehidupan kami ya Tuhan, karena Tuhan Yesus juga mencukupkannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Bila Tuhan kiranya juga memberkati dalam segala sukacita yang boleh Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Kami serahkan juga dalam doa pengharapan kami bersama dalam iman, kiranya Tuhan Yesus menjawab dan bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga kami yang boleh melayani Tuhan di dalam proses pelaksanaan ibadah keluarga pada saat ini, baik kami sebagai presbiter yang melayani, maupun juga untuk saudara terkasih kami yang melayani, baik sebagai organis maupun juga pemandu pujian. Tuhan kiranya juga yang senantiasa melayani bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kameramen, Pak Martin juga yang boleh bekerja, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan segala sesuatu dalam kasih-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dalam setiap doa kami. Inilah doa kami ya Allah Bapa di sorga, yang mau kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 119, ayat yang 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Sambil persembahan dijalankan, kita muji Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan bait yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan di langit dan bumi. Dalam kasih-Mu Engkau selalu memberkati hidup kami. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara, dengarlah amanat pengutusan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Marilah kita memberi diri dan hidup kita sebagai sarana untuk melayani Tuhan senantiasa. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku,
Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dalam kehidupan kita.